Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 194, mengangkat tema nafkah, makan, dan pakaian. Untuk siapa? Untuk anak. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nafkah. Ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau nggak ditunaikan pripun? Dosa, karena hukumnya wajib. Ketika dia mampu untuk menjalankannya lalu dia tidak laksanakan, maka dia akan berdosa. Seperti orang yang meninggalkan kewajiban. Salat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Ya. Ketika itu tidak dilakukan, maka akan berdosa. Karena dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Dan para ulama kita sepakat semuanya bahwa orang tua wajib menafkahi anaknya. Kesepakatan itu dinukil oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 319 Hijriah. Kata beliau, semua ulama yang kami kenal sepakat bahwa seseorang wajib untuk menafkahi para anak kecilnya yang tidak punya harta. Perhatikan baik-baik. Wajib memberi nafkah kepada siapa? Anak kecilnya yang tidak punya harta. Siapa ini yang dimaksud yang wajib? Bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Dua-duanya. Kata siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Kalau bapaknya tidak ada, baru ibu. Ya, jangan. Ibunya disuruh kerja di PT, bapaknya dolanan darah. Nah, orang mancing. Keliru ini. Yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah bapak. Ketika bapaknya tidak ada, entah itu karena meninggal dunia, ya, atau karena satu dan lain hal, maka saat itu mau tidak mau ibunya yang menafkahi. Kenapa kok di sini dikatakan anak kecil? Ya, anak kecil. Karena anak kecil biasanya belum bisa. Bagaimana kalau anak besar?
Bukan anak kecil, anak apa? Besar. Ya. Berarti sudah gede, sudah punya kemampuan untuk nyari duit. Apakah masih wajib? Di sini ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Ya. Seingat saya kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib. Kalau anak itu sudah apa? Sudah gede dan sudah bisa nyari duit sendiri. Beda ya. Sudah gede tapi nggak bisa nyari, sama sudah gede tapi bisa nyari. Maksudnya gimana Ustadz? Sudah gede nggak bisa nyari, apa ada? Kenapa sih nggak bisa nyari duit? Betul. Mungkin dia punya keterbelakangan, apa bu? Mental. Ada. Orang sudah gede, tapi karena punya keterbelakangan mental, sehingga dia nggak bisa nyari duit, nggak bisa mencari nafkah. Maka mau nggak mau, siapa yang menafkahi? Siapa bu? Ya orang tuanya, walaupun anaknya sudah besar. Tapi kalau anaknya sudah besar dan dia mampu untuk mencari nafkah, tapi dia tidak mau, jadi bedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Kalau dia sudah gede dan dia mampu untuk bekerja, kenapa mampu? Tamatan S1 atau tamatan SMA, STM malah, SMK, sekolah menengah apa? Kejuruan. Memang dilatih untuk bisa bekerja. Kok malah nang omah kur dolanan HP ya. Nauzubillah min dzalik, malah judi, nggih. Ngabis-ngabisin duitnya siapa? Orang tuanya. Maka banyak ulama mengatakan enggak wajib untuk menafkahi. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tapi kebanyakan sih saya tidak wajib. Jadi para ulama sudah berijma atas hal ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah berpesan seperti ini. Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dari menafkahi dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika kita nyari duit, ketika kita bekerja, dapat duit, maka duit itu nomor satu buat nafkah diri sendiri. Berarti nggih, orang yang masih jomblo, belum punya apa? Bojo, belum punya istri, belum punya anak, harus dia bekerja? Harus enggak? Ya haruslah. Buat apa? Buat diri sendiri. Buat menafkahi dirinya sendiri. Sehingga dia tidak menjadi beban buat orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha. Bekerjalah untuk menafkahi dirimu sendiri, sehingga engkau tidak menjadi beban orang lain. Fa in fadhala syai'un fali ahli. Kalau nafkahmu, hasil kerjaanmu, duit yang kamu dapatkan masih lebih dari keperluan pribadimu, maka nafkahilah siapa? Keluargamu, anak dan istrimu. Terus apa kata Nabi SAW? Fa in fadhala an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Kalau seandainya masih lebih, sudah kasih nafkah buat istri, buat anak, masih lebih, maka nafkahilah karib kerabatmu. Jadi karib kerabat bu, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Bisa kemana? Ke atas, bisa ke
ke bawah, bisa ke samping. Apa maksudnya ke atas? Orang tua, kakek, nenek, ke atas terus. Berarti siapa, Bu? Ya buyut, ya ke atas. Ini kerabat ke atas. Ada kerabat ke bawah, sinten? Anak sudah tadi kan? Terus siapa? Setelah anak? Cucu. Sinten? Cucu. Setelah cucu? Cicit. Itu namanya ke bawah. Kalau ke samping? Kakak, adik. Terus? Om. Tante. Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Itu namanya ke samping. Ya, jadi kerabat itu ada yang kemana? Ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Lah Ustaz, yang dimaksud dengan wajib menafkahi anak itu apanya Ustaz? Misalnya nih anak kita minta HP Ustaz. Itu apa wajib Ustaz untuk membelikan? Pertanyaannya, HP itu kebutuhan primer apa sekunder apa tersier? Sing dijajan. Primer, kue sing paling dhuwur. Yang kedua napa? Sekunder, itu pertengahan. Yang paling bawah napa? Tersier. HP sing pundi niku? Primer kuwi nek ora duwe mati. Kuwi primer jenenge. Ya. Makan, ya. Enggak dikasih kan mati. HP kalau enggak dikasih mati enggak? Enggak. Ya. Apalagi kalau dipakai buat anak-anak, paling main game. Ya, itu bukan kebutuhan sekunder juga, tersier juga malah. Entahlah. Ya. Jadi yang wajib itu yang mana Ustaz? Yang wajib itulah kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Apa tadi Bu? Makan, minum, terus pakaian, terus tempat tinggal. Tempat tinggal itu harus milik sendiri atau boleh ngontrak? Boleh ngontrak. Boleh numpang? Boleh. Di mana Ustaz? Rumah mertua indah. Perumahan mertua indah. Boleh, tidak apa-apa. Atau rumah dinas, yang penting tempat tinggal. Itu yang primer. Jadi ketika orang tua punya harta, kemudian dia tidak menafkahi anaknya berupa makanan atau berupa apa? Pakaian atau berupa tempat tinggal. Dia punya, tapi dia tidak memberikan itu kepada anaknya, maka dia bisa berdosa. Karena dia meninggalkan kewajiban. Baik, ini yang hukumnya primer. Yang sekunder, yang tersier bagaimana? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau ngasih Ustaz gimana? Boleh, bagus. Kalau mampu. Kalau mampu. Kemarin saya ditanya sama salah seorang jamaah, Ustaz, anak saya minta HP Ustaz. Tapi saya nggak mampu untuk membelikan karena nggak punya duit. Apakah saya dosa? Apa jawabannya Bu? Bu, dosa atau tidak? Kenapa? Karena bukan kebutuhan primer dan orang itu nggak mampu. Ya. Jadi pahami ini. Jadi penting memahami mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Tapi kalau misalnya jenengan mampu dan yang diminta oleh anak itu bukan sesuatu yang merusak anak, malah jadi motivasi dia untuk belajar, no problem. Misal, Abi saya kalau selesai
hafalan 1 juz, saya minta dibelikan sepeda misalnya. Primer atau tidak? Primer atau tidak? Tidak. Kalau jenengan punya duit dan bisa membelikan sepeda itu, dan tujuannya supaya anak semakin senang untuk menghafal Al-Quran, dan jenengan belikan, dapat pahala, insya Allah. Walaupun itu bukan primer. Ya. Baik, sekarang kita bicara kualitas. Nafkah yang diberikan kepada anak seyogianya sekualitas dengan nafkah yang dikonsumsi dan dipakai oleh orang tuanya. Penting ini. Saya ulangi ya. Nafkah yang diberikan kepada anak hendaklah kualitasnya sepadan dengan kualitas milik orang tuanya. Perhatikan ya, kualitas, jenisnya. Jadi nggak harus sama persis ya, nggak mungkin sama persis. Wong bapak kelambine gede, anaknya ya cilik. Jadi bukan ukurannya, tapi kualitasnya. Contoh, ya, bapaknya ini kalau makan pakai sate, berarti hendaknya anaknya juga tempe. Ya utuh. Kalau bapaknya sate, anaknya sate. Ya. Kalau beda jenisnya, Ustaz, enggak apa-apa. Bapaknya senengnya kambing, anaknya senengnya ayam, enggak apa-apa. Kalau itu, yang penting sejenis, sekualitas. Ya. Jadi enggak adil kalau bapaknya maame gule, anaknya mie. Ya, mie instan. Bukan karena anaknya memang suka, bukan. Tapi karena bapaknya pelit. Ya. Nggak adil seperti itu. Ya. Kualitas. Baju juga sama. Ya. Jadi jangan sampai bajunya bapaknya apik. Baju anaknya lungsuran terus. Lungsuran sekang bapaknya pas SD priwe jajan. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mau tahu contohnya? Anak saya yang paling kecil. Itu pakai baju saya ketika saya jadi dokter kecil. Dulu itu di SD ada program namanya program apa? Dokter kecil. Enggak tahu sekarang masih ada enggak? Masih ya? Anak kelas 2 SD gitu ya. Belajar di puskesmas, cara P3K dan seterusnya. Itu baju SD saya kelas 2. Ya, kelas 2 SD. Itu masih ada sampai sekarang, dan anak saya yang umur 6 tahun, 7 tahun tuh seneng banget pakai baju itu. Ya saya mau gimana? Baju saya kelas 2 SD, berarti sudah berapa tahun ya? Sekarang umur saya 43 tahun. Pas SD kelas 2 berarti umur berapa nggih? 8 tahun. Berarti udah berapa tahun? 30 tahun sih kepriwe jajan. Tapi alhamdulillah yo masih apa? Ya melong ya ora. Ya maksudnya masih kokoh lah, nggak sobek-sobek lah. Kainnya alhamdulillah kain yang tebel gitu. Kain drill kalau nggak salah. Masih ingat saya. Ya. Tapi ya bukan berarti dia nggak dibeliin baju yang bagus, ya. Bahkan anak saya ini mintanya, pokoknya kalau Abi punya baju ini, saya punya baju itu. Berarti kalau beli kain itu sekalian jahit bikin 2 gitu loh, sama gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau memang mam. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad.
Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dari seorang perawi yang bernama Ubadah bin Walid. Sinten Bu? Ubadah bin Walid. Kata beliau, aku pernah keluar rumah, kata Ubadah, beserta ayahku. Siapa nama ayahnya? Walid. Nah, Masya Allah. Betul. Kan Ubadah bin Walid. Berarti ayahnya namanya Walid. Saya pernah keluar rumah beserta ayahku. Di tengah jalan, kata Ubadah, saya ketemu dengan seorang kakek. Kakek itu pakai baju jubah double. Jubah dalam dan jubah apa? Luar. Mungkin kalau kayak di negeri kita ini pakai kemeja dan pakai jas. Kira-kira seperti itu ya. Kalau di kita. Jadi ada yang buat dalamnya, ada yang buat luar. Kan gagah nggak? Gagah. Dan ternyata di sampingnya, samping si kakek ini, ada pembantunya. Ada budaknya. Yang pembantu itu bajunya mirip sekali dengan majikannya. Pakai apa? Jubah double. Pakai kemeja, pakai jas kalau kita ya. Bayangkan, majikan kalau apa? Pembantu loh. Ya. Ini bukan atasan bawahan loh, majikan sama pembantu, bahkan budak loh. Bukan budak. Maka Ubadah ini penasaran. Ubadah itu masih remaja saat itu. Masih remaja. Dia berani dia. Dia ketemu saat ngelihat kok majikan sama pembantu pakaiannya kok sama. Maka Ubadah pun bertanya, wahai pamanku, ya manggil orang biasanya untuk mengakrabkan, wahai pamanku, kenapa engkau nggak beri budakmu pakaian yang biasa aja? Nggak senecis itulah, wong pembantu masa kayak gitu. Nggak senecis itu. Kenapa nggak kasih pakaian yang biasa aja sehingga bajumu sama baju dia berbeda? Wong antara majikan sama nopo? Pembantu. Maka kemudian si kakek ini melihat dan memandang Walid. Sinten Walid? Bapaknya Ubadah. Dan bertanya, apakah ini anakmu? Yang nanya ini, apakah ini anakmu? Kata Walid, iya ini anak saya. Setelah itu baru kemudian si kakek memegang kepalanya Ubadah, diusap kepalanya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma barik fik. Ya Allah, berkahilah engkau. Berkahilah anakmu ini. Aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarkan baik-baik. Kenapa kok si kakek ini berpakaian sama persis dengan budaknya? Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma takdasun. Kasih makan pembantumu seperti makan yang engkau konsumsi. Dan berikan pakaian kepada pembantumu seperti pakaian yang engkau pakai. Pesan dari siapa? Bu, Rasulullah SAW. Berilah pembantumu makanan seperti yang engkau makan. Dan berilah pakaian kepada pembantumu seperti pakaian yang engkau kenakan. Pertanyaannya, apakah majikan-majikan di zaman ini seperti itu? Bu, tidak. Jenengankah orang itu? Coba bayangkan. Pembantu biasanya kalau makan kebagian apa? Luwiyane. Bismillah. Iya nek luwiyane sih ana dagingnya. Kadang-kadang kur gali
Balung kalori. Ri. Makan apa? Ikan. Ikan kan dua sisi nggih. Ikan kan dua sisi. Masih mending kalau misalnya yang dimakan cuma satu sisi. Ketika dibalik masih ada apa? Sisi yang satunya kan. Ini enggak. Bolak-balik entong. Andase beti pangan. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Mana adab dan etika seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah seingat saya nyuruh kita untuk nyuapi pembantu, bayangkan. Masya Allah. Ya tentunya maksudnya ini bapak ke pembantu laki-laki ya. Ibu kepada pembantu perempuan, bukan laki-laki perempuan, enggak gitu maksudnya. Ya. Jadi perhatikan, biasakan ini kepada anak-anak kita yang pada punya pembantu, ya, yang masih punya pembantu, enggak masalah di rumah punya pembantu. Yang penting memperhatikan adab. Ya. Yang masih punya pembantu anak kita biasakan. Jadi jangan sampai pembantu kita itu cuma dapat sisa-sisa. Contoh, jangan bening. Kur gari banyune. Berarti bening banget. Saking nggak ada apanya, isinya. Jangan kayak gitulah. Ya. Bahkan kalau perlu, ketika pembantu kita sudah masak, sebelum kita makan, dia suruh ngambil dulu. Suruh apa? Ngambil dulu. Berarti bukan sisa wis diwek-wek kudu. Wek-wek siapa? Bukan yang udah diaduk-aduk gitu loh. Saya tanya sama jenengan. Jenengan kolu. Maksudnya jenengan nyaman dengan makanan yang sudah di apa? Udek-udek diaduk-aduk sama kadang-kadang bocah cilik. Ya. Makanya di atas itu mungkin ada yang jatuh ke situ kan tidak enak kan. Pembantu sudah capek masak, dia cuma dapat sisa-sisanya. Mbok yau ketika dia sudah selesai, suruh ngambil dulu, nyisihkan dulu makan. Ya. Jadi dia makannya juga sama kayak kita, fresh. Ya. Ini masalah makanan. Yang kedua pakaian juga sama. Jadi jangan sampai pembantu kita, apalagi ketika lebaran. Apalagi ketika apa? Lebaran. Satu keluarga majikan, bapak, anak, cucu. Satu keluarga, semuanya bajunya baru. Sarimit malah. Pembantu nih. Sudah berapa tahun nggak ganti baju baru. Jangan seperti itu. Ya. Baik. Terus apa hubungannya Ustadz? Ini hadis kan membicarakan pembantu nggih. Sedangkan judul kita nafkah kepada anak. Apa hubungannya Ustadz? Hadis ini lagi menjelaskan bagaimana majikan bersikap kepada pembantu. Sedangkan tema kita bagaimana orang tua menafkahi anak. Apa hubungannya Ustadz? Nyambung atau enggak? Jawabannya nyambung. Kenapa nyambung? Lawang kepada pembantu aja suruh kayak gitu, apalagi kepada anak. Gitu cara nyambungkannya. Yang diistilahkan dengan wajhul istidlal. Ya. Jadi kalau misalnya majikan kepada pembantu yang bukan apa-apanya, bukan darah dagingnya, bukan keluarganya, nggak ada hubungan darah sama sekali. Kecuali mungkin sama-sama anaknya Nabi Adam. Masa kepada pembantu kita dianjurkan seperti itu, kepada anak sendiri darah daging kita nggak seperti itu. Anak dan istri kita lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu dibandingkan pembantu kita. Karena hak mereka lebih besar dibandingkan hak pembantu. Ini pengajian kita pada kesempatan kali ini masih ada sisa
waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, orang tua saya termasuk orang yang mampu dari segi ekonomi. Sehingga setiap hari saya masih diberi uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan menyuruh untuk menyimpan uang gajinya untuk kebutuhan anak sekolah kelak. Saat ini gaji saya sedikit untuk istri dan selebihnya ditabung. Pertanyaannya, apakah saya masih harus memberi uang untuk orang tua saya, Ustaz? Apakah anak wajib menafkahi orang tuanya? Iya, kalau anaknya mampu dan orang tuanya tidak mampu. Iya, kalau apa? Anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Lah kalau dengar cerita tadi, orang tuanya mampu enggak? Mampu, malah ngasih kok. Ya. Tapi kalaupun dikatakan tidak wajib, ya secara etika ngasih loh. Secara etika. Orang tua itu kalau dibelikan sama anaknya suka enggak? Suka. Ya. Contohnya ketika Idul Fitri beliin apa? Baju baru, suka. Ya. Atau orang tuanya pengen sesuatu misalnya. Kulkas di rumah sudah apa? Rusak misalnya. Udah lama misalnya. Kemudian belikan orang tua kulkas. Suka orang tua. Ya. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau orang tuanya mampu, maka kalau wajib mudah-mudahan enggak, setahu saya. Tapi kalau Anda mau ngasih itu lebih baik. Itu lebih baik. Silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, keluar dari tema materi. Apa hukum cek khodam yang belakang ini sedang tren di sosmed, Ustadz? Apa itu cek khodam? Saya tidak paham maksudnya cek khodam. Kalau yang dimaksud adalah, pertama, khodam itu apa? Khodam itu artinya pembantu. Khodam itu artinya apa? Pembantu. Yang dimaksud pembantu di sini khodam itu biasanya makhluk halus. Makhluk halus. Dan ketika ngomong makhluk halus ada dua kemungkinan. Yang pertama jin, yang kedua malaikat. Jadi kalau ada orang ngomong khodam, pembantu, dari kalangan makhluk halus, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka maksud mereka adalah jin, atau maksud mereka adalah apa? Malaikat. Sama-sama makhluk halus kan? Kalau maksud mereka malaikat, maka tidak mungkin malaikat jadi pembantu. Siapa sih cewek? Malaikat kok jadi apa? Pembantu. Yang bisa nyuruh malaikat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang dimaksud malaikat. Enggak mungkin. Ya Ustaz, tapi kan jadi anak dukun dodolan khodam malaikat, pembohong, mendusta, omong kosong. Enggak mungkin. Berarti sisa kemungkinan yang kedua yaitu itu adalah jin. Kenapa? Jin. Apakah jin mau disuruh-suruh oleh manusia? Mau. Kalau manusianya memenuhi persyaratan yang jin tetapkan. Jadi jin itu mau disuruh-suruh kalau manusia memenuhi syarat, memenuhi persyaratan yang dia ajukan. Apa contohnya? Ya apalagi kalau bukan kesyirikan.
Contoh, menyediakan sesaji. Contoh, baca mantra-mantra yang di dalamnya memuat permintaan kepada selain Allah, alias syirik. Nah, itu baru jin mau. Ketika seorang manusia nuruti permintaan jin, permintaan setan. Ustaz, tapi kan jinnya muslim. Ngerti nih? Ngerti nih? Dari mana taunya dia itu jin muslim? Dari mana? Wong jin itu kan makhluk halus. Tapi ngaku nih Ustaz. Jinnya ngaku dia muslim. Percaya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lagi ngomongin bangsa jin, shadaqaka wa huwa kadzub. Ketika lagi ngomongin setan, apa kata Rasulullah SAW? Dia kali ini benar, tapi kebiasaannya bohong. Jadi setan itu sifat aslinya pembohong. Kayak dukun pada baik. 11-12. Pancen dulure. Ya. Jadi setan itu tukang bohong. Jadi dia ngaku, oh saya ini muslim, dari mana? Wong dia aslinya pembohong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada apa? Jin. Sehingga tidak baik kita kemudian merendahkan diri ya di hadapan jin, minta-minta kepada jin, apalagi jin itu dia pasti akan mengajukan syarat-syarat yang melanggar aturan agama. Nah, kalau korin Ustaz. Kalau apa? Korin. Korin, apa artinya korin? Nek wong Jawa mengatakan sedulur tua. Korin, jin yang menyertai manusia. Ada, setiap dari kita ada. Tapi rata-rata korin ini membisikkan hal yang tidak baik. Sebagaimana malaikat, kebalikannya, malaikat membisikkan hal yang baik-baik. Kalau korin jin membisikkan hal yang buruk-buruk. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, ketika nanti jenengan keluar dari masjid, itu kan banyak ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu juga keluar. Sering terjadi pertempuran perasaan. Ada satu bisikan mengatakan, kayak mumpung kapan maning, karena sing ayu, jelalatan. Di waktu yang sama juga ada bisikan, aja ora halal. Jenengan ikut yang mana? Kok sepi? Itu namanya bisikan. Yang satu dari malaikat, yang satu dari setan. Jadi rata-rata bisikan-bisikan buruk itu dari setan. Sehingga jangan kita nurut sama korin ini. Satu-satunya korin yang nurut taat ya korinnya Rasulullah SAW. Kata beliau, illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala bantu saya untuk menaklukkan jin korin saya sehingga dia masuk Islam. Sehingga nurut gue patuh pada aturan Allah ya korinnya Rasul. Kalau korinnya kita ini seringnya membisikkan kepada keburukan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.